yang saya hormati, Sobat Haji Zaini dan Sobat Wepi Septia, dari mana ini? Ini tidak ada kesalahan di mana-mana. Oh, tidak ada. Oh iya. Perlu dibedakan tempat dan cara untuk menuju kepada Allah. Kalau tadi disinggung masalah semedi dan berdoa, itu kita harus bisa menempatkan 5 cara. Ini yang penting, yaitu kapan saatnya kita beribadah, kapan saatnya kita berdoa, kapan saatnya kita berpasrah diri, kapan saatnya kita menuju ilahi, dan kapan saatnya kita menerima ilham. Nah, saya ulangi lagi, kapan saatnya kita beribadah, kapan saatnya kita berdoa, kapan saatnya kita berpasrah diri, kapan saatnya kita menuju ilahi, dan kapan saatnya kita menerima ilham. Nah, ini 5 ini harus jelas cara-caranya ya. Jadi ada cara yang berbeda-beda 5 ini. Ini konteks saya dalam Kawruh Jawa ya. Dalam Kawruh Jawa yang beragama Islam. Ya, yang perlu diingat-ingat ini pendapat saya pribadi. Saya ini berkawruh Jawa asli tapi beragama Islam. Ya, jadi menggunakan ada pertanyaan semedi, yaitu di dalam konteks yaitu berpasrah diri itu ya. Tapi saya beragama Islam, saya juga beribadah kan gitu. Ini perlu dibedakan ya, perlu dibedakan caranya ya kan gitu. Nah, jadi harus hati ini harus mantap. Menggunakan sedulur sejati itu harus mantap. Karena sedulur sejati sebenarnya adalah sebuah daya kebajikan yang ada di dalam diri kita, yang mendorong diri kita untuk melakukan ibadah, melakukan hablum minan nas, melakukan hablum minallah. Jadi bener becike nang ndi, mapan karo empane nang ndi, iku ditata karo sedulur sejati lewat rasa pangrasa gitu. Yang pertama, jadi kapan saatnya kita beribadah. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Dalam hal ini agama saya Islam ya, agama saya ini Islam. Agama Islam yang jelas ibadah yang utama adalah sholat ya, sholat. Nah, sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, kita harus benar-benar memahami bagaimana itu sholat. Sholat adalah wujud penyembahan diri kita kepada Allah, wujud ibadah penyembahan diri kita, rogo batin iki ya nanggone Gusti Allah. Kalau kita sudah menyebut rogo dan batin, maka urusan lahir dan batin kita tujukan kepada Allah. Dalam hal ini adalah fikir, badan dan batin. Ini harus tertuju pada Allah, gitu loh. Ya, nah sedulur sejati menemukan
menemukan rasa sejati, membimbing kita ke dalam rasa sejati, yaiku panggonane Gusti. Ya, sing mana ya untuk menuju ya yang dituju adalah yang dituju pikiran, raga dan batin ini yaitu panggonane rasa sejati di dalam sholat. Nah, itu akhirnya digunakan di dalam sholat. Jadi karena wujud ibadah penyembahan orang beragama Islam terhadap wujudnya penyembahannya sholat, nah, maka kalau sudah mencakup 3 unsur ini, fikir, jasad dan batin ini harus bersatu. Ini yang dikatakan telu-telu ning atunggal sholat menuju nanggone Gusti, nyembah nang pangeran. Jadi fikir, raga dan batin. Nah, ini sang sedulur sejati ya sudah menemukan, sudah membimbing kita ya ke dalam rasa sejati lewat yaitu latihan-latihan dalam meditasi. Jadi nek Kanjeng Sunan Kalijaga entuk dawuhing Syekh Melaya ya. Jadi Kanjeng Sunan Kalijaga entuk dawuhing Nabi Khidir wis ana Ka'bah sejati. Nah, kan iku yaiku panggonane Gusti. Jadi tertuju. Jadi antara fikir, raga dan batin satu kesatuan. Nah, meskipun dalam pergerakan sholat, lamanya sholat kadang fikir kita masih ada gelambiar-gelambiar, itu tidak masalah. Yang penting kembalikan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu sebenarnya mengembalikan fikir ke dalam zat yang maha besar. Saya ambil contoh begini, misalkan Allahu Akbar. Nah, ini fikir, raga dan batin tertuju semuanya ke dalam sir ini, rasa sejati ini ya. Jadi ini sudah kalau sudah plek gini, ini sudah tanda bahwa sudah bersatu di dalam dada kita. Di dalam dada kita ini. Jadi jangan sampai sekali-sekali kita pindah Ka'bah kita. Jangan sekali-sekali kita pindah ke channel lain. Dumunungi rasa sejati, nah kita tujukan. Ini ada rasa sejati ini ya. Nah, ini plek gini, misalkan Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ya. Jadi mata enggak terpejam. Salat itu tumak ninah. Ya, salat itu tumak ninah. Tumak ninah itu menggunakan nafsu mutmainah. Mutmainah di hidung. Nah, jadi mata tertuju pada hidung. Ya, merasakan rasa di dalam. Ya, merasakan rasa di dalam, mulut berbicara sehingga fokus ke dalam rasa sejati. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu harus fokus. Itu kalau kita beribadah. Yang kedua, kita berdoa. Ya, berdoa pakai mulut, tangan menengadah. Nah, ini ada maksudnya ini. Ini ada jagat alit, jagat besar menengadah ini. Di dalam alam gaib ya, itu juga ada. Jadi ada jagat alit, ada jagat besar. Di dalam alam kasat mata juga ada jagat alit, jagat besar. Nah, ini yang perlu difahami kalau berdoa. Jadi kesadaran bahwa ada alam jagat alit dan jagat besar. Jagat alitnya kita adalah air, angin, api, tanah dalam berbentuk raga. Jagat alitnya, jagat besarnya alam juga, alam ini ada 4 unsur.
air, angin, api, tanah. Gitu. Ini yang kasat mata. Yang tidak kasat mata ada jagat alit ya sampai ke dalam rasa sejati. Ya. Yang kedua ada jagat besarnya, alam goib juga ada sampai ke dalam energi yang tertinggi gitu loh. Makanya tangannya menengadah. Nah, tangannya menengadah tapi ketika mulut membaca doa, pikir fokus ke sini, ke jagat alit, yang menengadah ke jagat besar. Gitu ya. Identik dengan yang di atas. Ya, identik dengan yang di atas. Karena apa? Karena memang posisi kita seakan-akan kita ini di bawah. Jadi yang di atas. Padahal intinya bukan di atas di bawah, karena bumi bulat ya. Bumi bulat itu bumi juga mengitari porosnya dalam bentuk gravitasi. Jadi tetap berputar. Bumi bulat berputar, jadi kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang mana tujuan kita energi yang menengadah ini kemana? Ke energi yang kosong, yang sampai ke dalam lauh mahfud. Singgasananya Allah sana adalah energi yang tanpa energi. Sehingga doa kita ini ditujukan, tangan menengadah ini adalah ke dalam energi, benar-benar ke dalam energi yang sudah tanpa energi. Energi ilahi itu. Nah, yang sini fokus ke dalam diri, rasa sejati. Jadi begini, misalkan doa terserah, itu doa ya, itu doa. Yang ketiga semedi. Nah ini ya, jadi perbedaan loh ya, beribadah, berdoa, semedi ya. Kalau semedi, niatkan. Semedi itu niatkan menuju ya, latihan menuju sang rasa sejati. Semedi itu. Jadi jangan ada kata-kata. Jadi semedi itu benar-benar menyatukan rasa ya, baik unsur kanan maupun unsur kiri ya. Ingat ya, kalau orang stroke itu kadang yang semper itu tangan kanannya sampai kaki kanan aja, kadang ada yang tangan kiri sampai kaki kiri. Itu karena apa? Manusia itu terbelah menjadi dua unsur, dua bagian, kanan dan kiri. Nah ini kita niatnya menyatukan rasa bersemedi ya, menyatukan rasa, mengumpulkan rasa ya, mengumpulkan rasa. Nah ini setelah kita mengumpulkan rasa, udah ya, kita bersemedi, plek gini. Lah ini nanti karena kita adalah pelaku sedulur sejati, yakin bahwa sedulur sejati akan membawa rasa kita. Coba kita praktekkan ya, akan membawa rasa kita. Sedulur sejati akan membawa rasa kita. Yang penting kita niatkan dulu mengumpulkan rasa gini ya, nanti terselah sedulur sejati yang membawa rasa kita mau dikemanakan gitu. Nah ini sudah mulai gerak pasti. Nah pasti akan menyambungkan rasa-rasa kita untuk apa yang kita maui. Nah gerak kan. Ya kan. Nah, ini kita biarkan saja. Biarkan rasa yang berbicara. Ini namanya manembah rasa. Jadi semedi itu manembah rasa. Sedulur sejati yang akan membawa kita ke dalam, yaitu menuju Tuhan. Begitu ya. Itu kita yaitu semedi ya, gini. Nah, nanti terus. Nah, berpasrah diri ya. Nah, berpasrah diri semedi gini. Nanti rasa yang berbicara. Jadi awak akhirnya lega nanggok kene ono rasa sejati, itu semedi ya. Nah, kemudian lagi berpasrah diri ya, berpasrah diri.
Nah, kalau berpasrah diri, tawakal namanya. Itu kita nggak usah begini, nggak usah apa, nggak usah. Lemes saja, plek gini. Ini pasrah diri. Ya, pasrah diri. Mbuh pokoknya Gusti kula pasrah dateng panjenengan. Napa wontene kahanan kula, gesang kula, lahir batin kula pasrah dateng panjenengan. Plek ngeten. Sudah. Ini berpasrah diri. Nah, fikir juga nggak konsentrasi apa-apa, berpasrah diri total, mulut juga nggak berbicara. Nah ini ada lagi rasa yang berbicara, yang membimbing nanti. Sedulur sejati membimbing lagi dalam proses kita berpasrah diri ini. Nah, mau didiamkan, mau diperjalankan, itu terserah daripada sedulur sejati yang akan membawa kita mungkin melalui pengalaman spiritual, mau kemana itu sedulur sejati yang membawa kita berpasrah diri gitu ya. Itu. Nah terus ini yang terakhir, menerima ilham. Ini juga ada caranya. Kalau menerima ilham ya, menerima ilham itu ada dua cara ya, ada dua cara, yaitu lewat paningal dan lewat pangandikan. Bisa. Jadi kita fokuskan ke titik di antara dua mata ini, dua alis ini, kita fokuskan terus karena menerima ilham, mau membutuhkan ilham. Ilham itu berupa kebutuhan duniawi kita, butuh isyarat-isyarat tentang pekerjaan kita, kehidupan kita, keadaan keluarga kita, isyarat-isyarat tentang alam ini bisa. Ini dengan cara paningale ditujuk nang kene gitu. Ini fokus terus. Jadi nggak ngandalkan rasa difokuskan ke sini. Tuh. Nah, yang kedua tentang ini bisa lewat mulut pangandikan. Bisa lewat pangandikan. Jadi kok fokus ke pangandikan, ke cetak sini. Nah, berwujud dawuh-dawuh suci. Bisa berwujud-wujud tentang kebutuhan-kebutuhan kita, berwujud tentang keperluan-keperluan harian kita. Bisa itu lewat memfungsikan sedulur jati kita yang ada di mulut ini. Ini kalau bahasa Jawanya itu Hanuman. Ya, Hanuman kuwi gelare wong sing guneman. Nah itu wong sing guneman. Jadi guneman kuwi Hanuman kuwi. Jadi sing ngekeki pituduh tentang kebutuhan kita. Itu bisa ya. Itu jadi dibedakan 5 ini ya. Ini perbedaannya begitu. Harus bisa menempatkan masing-masing. Jadi kalau semedi ya tanpa kata-kata. Kalau semedi, kalau berpasrah diri ya tanpa kata-kata, tanpa fokus ya. Tapi kalau menerima ilham ya, mau menerima ilham bisa lewat itu fungsi daripada sedulur sejati difokuskan gitu ya. Kalau beribadah nah, harus bisa fokus lah pikiran, rogo dan batin menemukan sang rasa sejati. Kalau berdoa ya, tangan menengadah ini ditujukan kepada alam besar. Nah, fikir dan mulut fokus kepada batin alam kecil ini ya. Itu Bu, ya itu Pak Haji Zaini. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini hanya sepengetahuan secara pribadi saya ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buat saudara-saudaraku semua, buat para sesepuh ya, para spiritualis, saya menyadari banyak kekurangan, hanya berusaha menjawab apa yang saya tahu dan yang saya alami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.